Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Agliani dengan NIM F1C220008 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membahas tentang salah satu asumsi regresi linear klasik yang harus dipenuhi. Yaitu jika terdapat multikolinearitas pada model regresi yang dibentuk, dan jika terdapat multikolinearitas tersebut, maka harus diatasi. Di sini saya mengambil jurnal yaitu tentang analisis komponen utama untuk mengatasi multikolinearitas pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu ilmu statistik yang sering sekali digunakan adalah analisis regresi linear sederhana maupun berganda. Analisis regresi digunakan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan 7 metode penelitian. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dan penentuan variabel, yaitu data ini bersifat sekunder yang diperoleh dari BPS, Provinsi NTT, dan data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2015. Yang kedua, metode yang digunakan adalah melakukan analisis deskriptif. Yang ketiga adalah melakukan analisis regresi berganda menggunakan metode OLS atau yang kita kenal dengan ordinary least square. Bentuk umum persamaan regresi ganda dengan metode OLS ini adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah dengan beta 2 dikali X2I ditambah dengan beta 3 X3I ditambah dengan beta 4 X4I ditambah dengan beta 5 X5I ditambah beta 6 X6I dan ditambah beta 7 X7I ditambah dengan beta 8 X8I ditambah dengan epsilon I. Dengan I itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang metode yang keempat adalah mengidentifikasi multikolinearitas pada faktor-faktor independen. Analisis komponen utama yang untuk mengatasi multikolinearitas tersebut adalah VIF sama dengan 1/1R². Metode yang kelima itu adalah penanganan multikolinearitas menggunakan analisis komponen utama. Di sini komponen utama didefinisikan sebagai kombinasi linear terbobot dari variabel asal dengan jumlah K. Buah variabel asal adalah sebagai berikut, yaitu W1 sama dengan A11X1 ditambah dengan A21X2 ditambah dengan A31X3 ditambah dengan sampai dengan AK1XK. Untuk W2 nya sama dengan A12X1 ditambah dengan A22X2 ditambah dengan A32X3 sampai seterusnya sampai AK2XK. Yang untuk W3 nya sama dengan A13X1 ditambah dengan A23X2 ditambah dengan A33X3 sampai AK3XK sampai dengan nilai WK nya yaitu A1K X1 ditambah dengan A2K X2 ditambah dengan A3K X3 sampai seterusnya. Di sini apabila dari data dari variabel independen yang diamati tidak semuanya menggunakan satuan pengukuran yang sama, maka variabel tersebut perlu distandarisasikan menggunakan rumus ZJI sama dengan XJI dikurang X bar J per SK, dimana untuk
I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Untuk J bernilai 1, 2, 3 sampai K. K di sini merupakan jumlah variabel independennya. X bar K adalah rata-rata sampel XK. Untuk SK sendiri adalah standar deviasi dari XK. Proses iterasi berhenti jika diperoleh hasil iterasi yang diperoleh berturut-turut mendapatkan nilai yang sama. Dari beberapa kombinasi linear yang dibentuk pada analisis komponen utama, kriteria yang diinginkan adalah variasi komponen utama pertama bernilai maksimum. Oleh sebab itu perlu menentukan faktor koefisien pembobot komponen utama pertama atau W1 yang memaksimumkan variansi komponen utama pertama dengan kendala aksen K dikali AK sama dengan 1. Dengan kendala tersebut, maka misalkan diperoleh hasil iterasi yang sama, yaitu sebagai berikut, yaitu A01K, A02K, A03K, A04K, dan A05K. Maka dengan kendala A aksen K dikali dengan AK yaitu sama dengan 1, maka kita dapat A1K sama dengan A01K per akar A01K kuadrat ditambah dengan A02K kuadrat ditambah dengan A03K kuadrat ditambah dengan A04J kuadrat ditambah dengan A05J kuadrat dan seterusnya, sehingga bakal memperoleh A aksen K sama dengan A1K, A2K, A3K, A4K, dan seterusnya. Maka terbentuk komponen maka akan membentuk sebuah komponen utama menjadi WK sama dengan A1K Z1 ditambah dengan A2K Z2 ditambah dengan A3K ZK sampai seterusnya ditambah dengan AKK ZK. Selanjutnya, untuk menghitung nilai eigen menggunakan persamaan R dikurang lambda I dikali A, yaitu sama dengan 0. Dengan lambda adalah akar karakteristik atau nilai eigennya, dan I adalah matrik identitas. Apabila nilai eigen adalah lambda 1, lambda 2, sampai lambda K, dan lambda 1 lebih besar dari lambda 2, lebih besar lambda 3, sampai lebih besar lambda K. Metode selanjutnya itu adalah melakukan analisis regresi menggunakan regresi komponen utama. Pada tahap analisis regresi komponen utama itu dilakukan setelah memperoleh komponen utama yang layak, kemudian diregresikan dengan nilai variabel Y dengan langkah yang sama dengan metode OLS. Metode selanjutnya itu adalah menginterpretasi hasil analisis regresi komponen utama. Dari hasil regresi komponen utama yang diperoleh, maka dapat diinterpretasikan hasil penduga model regresi tingkat pengangguran terbuka di NTT oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian ini adalah yaitu pertama untuk statistik deskriptifnya data tingkat pengangguran terbuka provinsi NTT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tahun 2015 yang masing-masing berjumlah 22 data yang diambil berdasarkan kabupaten atau kota yang ada ditujukan dengan diagram batang. Ini merupakan diagram batang dari tingkat pengangguran terbuka NTT 2015 yang dapat kita lihat, yaitu daerah kota atau daerah Kupang itu mencapai merupakan tingkat tertinggi pengangguran terbuka pada kota
di Provinsi NTT pada tahun 2015. Sedangkan untuk tingkat terendah dari pengangguran terbuka Provinsi NTT 2015 itu ada di Kota Sika. Sedangkan untuk faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ada 8 variabel, yaitu variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 dengan mainnya yaitu 61,285%. Untuk X2-nya ada 224 jiwa per kilometer kuadrat. Untuk X3-nya itu ada 1,726%. Dan seterusnya. Ini dapat kita lihat di tabel ini, yaitu tentang deskriptif statistiknya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran tersebut. Itu ada standar deviasinya, ada minimum, median, dan maksimum, nilai maksimumnya. Di sini maksimum dari X8 sendiri adalah 2,701. Kemudian kita akan memasuki untuk estimasi parameter dengan metode OLS. Dengan menggunakan metode OLS diperoleh estimasi parameter model regresi yang dengan tingkat pengangguran terbuka kabupaten atau kota di Provinsi NTT pada tahun 2015, sehingga dapat diduga model regresi, yaitu Y-topi sama dengan 12 dikurang 1 dikurang 12,1 dikurang 0,320 X1 ditambah dengan 0,00524 X2 ditambah dengan 0,28 X3 sampai seterusnya, dikurang dengan 0,176 X8. Dari penduga model regresi tadi, kita memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,76. Nilai koefisien determinasi tersebut menjelaskan bahwa variabel-variabel independen telah mampu menjelaskan 76% variabel dependen. Kemudian kita menentukan deteksi multikolinearitasnya. Pendeteksian multikolinearitas menggunakan metode VIV apabila nilai VIV besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas. Dengan bantuan software Minitab diperoleh hasil yaitu variabel 1 X1-nya nilai VIF-nya yaitu 7,281 hingga X8-nya bernilai 1,895. Nilai VIF pada variabel X7 adalah 16,085. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks korelasi Pearson di bawah ini. Kenapa di sini disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas? Karena pendeteksi multikolinearitas menggunakan metode VIF tadi dijelaskan apabila VIF-nya itu lebih besar dari 10, maka disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas. Ini merupakan matriks korelasi Pearson-nya. Ada X1, X2 sampai dengan X8. Dari matriks korelasi tersebut diketahui bahwa terdapat variabel yang memiliki RIJ mendekati 1, yaitu besar 0,75, yang berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan linear yang kuat atau berkorelasi. Misalnya antara X1 dan X2 memiliki nilai koefisien korelasi 0,792, dan berarti antara variabel X1 dan X2
memiliki korelasi satu sama lain. Demikian juga selanjutnya untuk variabel-variabel lain seperti X1, X2 dan X4, yaitu dengan nilai 0,790. Kemudian kita masuki untuk menganalisis komponen utamanya. Berdasarkan uji asumsi multikolinearitas yang telah dibahas sebelumnya, kita dapat memperoleh bahwa data yang digunakan itu mengandung multikolinearitas. Oleh karena itu, untuk mengatasi multikolinearitas tersebut, maka dilakukan analisis komponen utama. Misalkan dalam perhitungan z-score untuk variabel x1 adalah rata-ratanya sama dengan x topi 1 sama dengan sigma x1 per n sama dengan nilai sigma x1 tadi adalah 1348,3 per nilai n nya adalah 22. Itu jika 1348,3 per 22 itu akan menghasilkan 61,285. Untuk nilai standar deviasi atau SI S1 nya sama dengan akar dari sigma X1I dikurang X bar 1 kuadrat per N dikurang 1. Maka kita akan menghasilkan nilai 4,623. Itu merupakan nilai dari standar deviasi. Untuk nilai, kita mencari nilai Z11 itu sama dengan X11 dikurang X bar 1 per S1. Maka dari data sebelumnya kita mendapatkan hasil 0,0163, sedangkan nilai untuk nilai Z12 nya itu 0,2716 dan nilai ZI22 nya itu adalah nilai 3,6049. Dengan menggunakan data z-square dari masing-masing variabel, maka dilakukan analisis komponen utama dan menggunakan bantuan software Minitab. Terbentuklah 8 buah komponen utama. Komponen utama ini diperoleh dapat dilihat yaitu dari Z1 sampai Z8 dan W1 sampai W8. Dari sini nilai dari Z1 W1 nya itu ada 0,473 dan Z8 W8 nya adalah 0,165. Dengan nilai eigen dan proporsi dari masing-masing komponen sebagai berikut, yaitu nilai proporsi kumulatif dan nilai eigennya, yaitu dapat dilihat di sini ada tabel yaitu kumulatif proporsi dan nilai eigen. Jika nilai eigen dan W1 nya itu maka akan menghasilkan nilai 3,592. Dari hasil ini digunakan kriteria pemilihan komponen utama, nilai proporsi variansi itu besar dari 80%. Maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung skor dari keempat komponen utama yang dipilih. Dengan berdasarkan tabel yang tadi, tabel 3 yang tentang komponen utama yang terbentuk, maka akan diperoleh persamaan untuk menghitung skor komponen utama, yaitu W1 itu sama dengan 0,473 Z1 ditambah dengan 0,485 Z2 ditambah dengan 0,130 Z3 ditambah dengan 0,431 Z4 dikurang dengan 0,032 Z5 ditambah dengan 0,289 Z6 ditambah dengan 0,498 Z7 ditambah dengan 0,074 Z8 hingga W4 atau W seterusnya. Maka di sini akan diperoleh skor komponen utama yang
diregresikan dengan variabel independen. Selanjutnya adalah melakukan analisis regresi komponen utama dengan menggunakan data 4 buah skor komponen utama dengan variabel z-score dari variabel y sebagai berikut ini. Di sini dapat kita lihat yaitu nilai dari skor komponen utamanya dengan n-nya adalah 22. Di sini ada nilai dari ZY, ada nilai dari W1, ada nilai W2, W3, dan W4. Dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda akan diperoleh penduga model regresi komponen utama yaitu Z Y topi Y sama dengan min 4,649 x 10 pangkat min 6 ditambah dengan 0,389 W1 dikurang dengan 0,218 W2 dan dikurang dengan 0,214 W3 ditambah dengan 0,228 W4. Dari koefisien determinasi dari penduga model regresi komponen utama yaitu mendapatkan nilai hasil sebesar 0,6452 yang berarti bahwa variabel independen yang berupa komponen utama telah mampu menjelaskan 64,52% variabel dependen, sedangkan sisa 35,48%-nya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Jadi di sini terbukti bahwa analisis komponen utama telah mampu menghilangkan masalah multikolinearitas yang sebelumnya terjadi pada variabel asal. Dari persamaan 8 ini kita bisa dikembalikan ke variabel asal dan menggunakan persamaan 7 dan 3. Maka kita akan mendapatkan hasil dari persamaannya yaitu y topi sama dengan min 6 ditambah 65506 sampai dengan min 0,1197 x 8. Maka kesimpulan dari jurnal ini adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan tadi, diperoleh bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTT pada tahun 2015 memiliki rata-rata sebesar 3,698%. Presentasi tertinggi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTT mencapai 14,25% pada Kota Kupang, sedangkan presentasi terendah adalah 0,65% pada Kabupaten Sika. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya juga tingkat pengangguran di Provinsi NTT ada 8 faktor. Indeks pembangunan manusia atau IPM, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan PDRB, ADHK, ada upah minimum regional atau UMR, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rasional jumlah sekolah SMA atau SMK, yaitu per 10.000 jiwa penduduk. Dengan menggunakan metode OLS tadi, maka akan diperoleh penduga model regresi untuk tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTT yaitu y topi sama dengan 12,1 dikurang dengan 0,320 x1 hingga dikurang dengan 0,176 x8. Dapat dilihat dari di sini. Berdasarkan pendugaan model regresi ini, variabel independen telah mampu menjelaskan 76% variabel dependen, akan tetapi penguji asumsi belum diperoleh kesimpulan adanya multikolinearitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.